ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Gimana puasanya hari ini? Semoga kita diberikan keberkahan dalam menjalankan amal ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Selain mengerjakan sholat sunat tarawih, sholat sunat tahajud, bersodakoh atau membaca Al-Quran, menceritakan kumpulan kisah Nabi dan Rasul, terutama di bulan Ramadan ini, bisa dijadikan ibadah untuk lebih mempelajari agama Islam loh. Dan tentu saja bisa juga dijadikan ajaran bagi anak dalam mempelajari agama Islam. Dari banyaknya kisah Nabi yang ada, salah satu kisah yang banyak menarik perhatian adalah peristiwa terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihi salam saat melawan Raja Fir'aun. Melalui mukjizatnya ini, beliau berhasil melawan Raja Fir'aun kala itu. Gimana ya kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran bin Kahat bin Lawi bin Yakub. Beliau adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir dalam keadaan yatim sekitar 1500 sebelum Masehi dan wafat sekitar 1380 sebelum Masehi. Beliau juga mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar ini merupakan gelar khusus bagi Rasul pilihan yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-35 dan Asyura ayat ke-13. Terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar tersebut. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Musa alaihi salam. Selain itu, Nabi Musa juga menjadi salah satu nabi yang dikaruniai kitab suci, yaitu kitab Taurat. Sobat Badak, Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun yang terkenal melampaui batas. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi wasallam disebutkan sebanyak 136 kali. Di sana dijelaskan bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa yang membuatnya mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa kala itu. Nabi Musa alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun yang memimpin kala itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun membuat masyarakat di sekitarnya merasa takut dan harus tunduk kepadanya.
Bahkan Raja Firaun tidak segan membunuh bayi laki-laki yang dianggap akan mengganggu kerajaannya. Sobat Badak, alasan pertama mengapa Raja Firaun melakukan hal itu adalah demi mempertahankan kekuasaannya karena ia tidak ingin membuat bangsa Israel berkembang dan merebut kekuasaannya saat itu. Alasan kedua yang semakin memperkuat Raja Firaun untuk melakukan tindakan tersebut adalah adanya ramalan dari peramal yang menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan ada anak laki-laki yang berhasil membunuh dan merebut kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi, maka Raja Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Karena ia takut, Sobat Badak, bahwa bayi laki-laki tersebut merupakan laki-laki yang kelak akan membunuh dan merebut kekuasaan yang dimilikinya. Wah, kejam sekali ya Sobat Badak. Sehingga semasa Nabi Musa lahir, sang ibu menghanyutkan dirinya di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Firaun. Tapi tenang saja Sobat Badak, karena tindakan ibu dari Nabi Musa alaihi wasallam saat itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan sang anak. Setelah Nabi Musa alaihi wasallam dihanyutkan, lalu di hir sungai Nil, istri dari Raja Firaun yang bernama Aisyah menemukan Nabi Musa dalam keadaan bersih dan bercahaya. Maka dipungutlah Nabi Musa oleh keluarga Firaun. Pada awalnya Raja Firaun menolak karena curiga dan was-was terhadap bayi Musa yang akan mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan kerajaannya. Tetapi akhirnya mau mengasuhnya dan disusui oleh Yukabad. Yukabad adalah ibu kandung dari Nabi Musa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janji terhadap Yukabad dan mengembalikan bayi Musa ke pangkuannya. Maka tumbuhlah Musa menjadi sosok dewasa yang cerdas dan berakal sempurna. Ketika sudah dewasa, Nabi Musa alaihi wasallam pun memilih untuk merantau dan meninggalkan Mesir menuju Madian. Di Madian, ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi wasallam lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah menetap bersama sang istri di Madian hampir 10 tahun lamanya, Nabi Musa alaihi wasallam dan istri meminta izin kepada Nabi Syuaib alaihi wasallam untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan mereka, Nabi Musa alaihi wasallam melihat sinar bercahaya di Bukit Sinai. Di tempat inilah Nabi Musa alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
serta menunjukkan kepadanya mukjizat yang mengubah tongkat menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menugaskan Nabi Musa alaihi wasallam untuk memperingatkan Fir'aun dan pengikutnya. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa alaihi wasallam mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Namun, aksi mulianya tersebut justru membuat sang raja marah besar. Nabi Musa alaihi wasallam masih tetap pada pendiriannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan hukuman kepada Fir'aun melalui musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan dan angin topan yang luar biasa terjadi di sana. Setelah mendapatkan berbagai macam hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Fir'aun pun tak kunjung bertaubat. Bani Fir'aun bila ditempa kesengsaraan memohon kepada Nabi Musa alaihi wasallam agar dihindarkan dari kesengsaraan tersebut dan berjanji akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka selalu mengingkari janjinya. Nabi Musa alaihi wasallam telah menunjukkan mukjizatnya, tetapi Fir'aun tetap saja mengingkarinya. Maka Nabi Musa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Sobat Badak, Raja Fir'aun yang mendengar itu tentu saja tak tinggal diam. Raja Fir'aun terus mengikuti kepergian Nabi Musa alaihi wasallam dan pengikutnya. Pada waktu itu, Nabi Musa menemukan jalan buntu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi wasallam untuk memukulkan tongkatnya ke air laut sehingga air laut terbelah dan menjadi kering. Kejadian ini ditulis dalam Al-Quran Surah Toha ayat 77 dan 78. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut. Maka mereka diikuti Fir'aun dengan bala tentaranya, lalu mereka ditutupi oleh laut tanpa dapat dibayangkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kaum Nabi Musa menyeberang, maka tongkat tersebut dipukulkan kembali oleh Nabi Musa alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga laut tersebut kembali seperti semula dan Fir'aun beserta bala tentaranya yang zalim pun tenggelam di dasar laut. Sobat Badak, itulah kisah Nabi Musa alaihi wasallam dengan mukjizatnya yang dapat membelah Laut Merah dan melawan Raja Fir'aun. Terima kasih Sobat Badak sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.